Oke, di video ini kita akan belajar caranya styling di Next.js, tepatnya di Next.js 13. Sebenarnya nggak ada jauh beda sih Next.js yang 13 sama yang sebelumnya untuk styling. Jadi ada beberapa cara untuk menambahkan styling di Next.js. Yang pertama langsung kita buat CSS modules, jadi kayak bikin files gitu. Terus kita bisa tambahkan utility atau library Tailwind CSS. Jadi ini juga tinggal pakai sih sebenarnya. Kita install langsung pakai. Terus kita juga bisa manual pakai global styles. Jadi ini misalkan teman-teman nambahin library atau custom CSS itu perlu ditambahin di global styles untuk bisa digunakan di seluruh project gitu ya. Terus ada CSS in JS. Jadi ini saya juga baru denger sejujurnya. Jadi kita cobain aja. Terus ada external style sheet. Jadi ini kayak pakai CDN gitu, kayak pakai link rel gitu. Ini untuk HTML pada umumnya juga yang dasar biasanya pakai link rel ini. Terus ada SASS. Oke, ini yang bagian dokumentasi CSS modules. Jadi pertama kita bisa aja bikin langsung styles.module.css. Jadi ada tambahan di sini .module.css di bagian style. Oke. Cara buatnya gampang banget, tinggal dibuat aja di sini nih. Ini udah ada nih. Home ya. Nah, misalnya kita buat baru gitu ya. Dashboard misalnya. Board.module.css. Oke. Misalkan kita tambahkan dashboard gitu ya untuk kelas CSS. Terus margin top 40 px gitu misalnya. Oke. Oh, ini ada error. Terus kita tinggal praktekin aja langsung di layout atau di page-nya langsung. Tapi saya lebih suka di layout sih, biar lebih rapih gitu ya. Nah, cara bikinnya ya juga simple banget, tinggal diimport aja langsung kayak gini. Import style ini from oke, sip. Eh, kayak gini styles terus eh, dashboard.module.css. Oke, kayak gini. Kalau udah tinggal buat aja di sini. Misalkan kita pengen nambahin style yang dashboard tadi yang udah kita buat ya. Kayak gini, tinggal tambahin aja di sini styles dashboard. Class name pakai kurung kurawal style dashboard. Oke. Nah, udah kayak gini, coba kita praktekin. Buka dashboardnya. Oke. UI information bla bla. Biasa ada error kalau lagi build. Nah, ini udah ke praktek ya. Coba kita ganti background color-nya. Kan background brown color-nya misalnya hitam gitu ya. Nah, ini udah keganti untuk yang home modules. Kurang lebih untuk yang modules kayak gitu. Selanjutnya adalah kita coba praktekin yang global style dulu. Jadi yang global style ini terakhir ya, yang Tailwind. Karena saya pengen coba implementasiin style semua CSS itu di Tailwind CSS ini. Oke, untuk global style ya mirip-mirip sama kayak yang di home modules. Jadi kita bikin stylenya di sini. Misalkan nambahin background ya, background colornya contoh aja hitam gitu ya. Ini buat ngasih contoh buat kalau misalkan kita bisa ngeganti langsung di global CSS. Kita save, coba refresh. Nah, ini kayaknya belum kepanggil gitu ya. Nah, cara manggilnya kita buka root-nya atau ujung dari halamannya, bisa di page, bisa di layout di dalam app. Nah, tinggal kita panggil aja kayak gini. Import langsung, jadi tanpa embel-embel import from apa gitu ya. Langsung diimport aja. Style CSS-nya, styles, terus global CSS. Global.css. Kalau udah kayak gini, coba kita cek. Oke, dia hitam semua. Oke, kita coba refresh.
Dia udah ke import ya. Ini saya coba doang. Jadi kita balikin lagi supaya nggak aneh bentuknya. Oke. Nah ini dia malah pakai dark mode. Jadi saya coba hapus dulu semuanya di sini. Oke. Kalau udah kita refresh. Kayaknya kita perlu yarn dev ulang. Yarn dev. Oke. Coba refresh. Oke, kayak gini. Udah balik lagi. Oke. Sip. Kalau udah, yang ini kita coba minimize dulu. Kita lanjut yang CSS in JS. Jadi dia style JSX gitu. Dia nge-styling di JSX. Coba kita lihat contohnya. Style komponen. Oke, ini cukup lumayan ribet juga ya. Kurang lebih kayak gini. Kayaknya kita nggak usah praktekin. Kayaknya juga saya juga nggak pernah pakai sejujurnya. Oke, nggak apa-apa, ini kita lewatin dulu. Terus lihat external style sheet. Ini kayak gini. Nah ini kita coba aja ya langsung di layout dashboard. Kita coba di dashboard. Gini. Board. Nah ini bootstrap. Saya sempat pakai bootstrap udah lama banget. Setahun yang lalu kalau nggak salah saya ingat ada project yang pakai bootstrap. Terus langsung aja class name-nya saya ganti dulu. Di sini saya pakai langsung kayak gini, container. Oke, kita coba lihat. Oke. Kayak gini mungkin kita bisa download. CSS only ini bisa kita download aja nih. Oke, ini kita copy. Kita kasih di public. Harusnya di public ya. Terus dia misalnya bootstrap, terus this CSS. Oke. Kita simpennya di situ, terus kita taruh aja, buat file aja bootstrap.css. Oke, ini enggak cuman untuk bootstrap doang, jadi untuk semua styling CSS yang pakai file CSS gini bisa dipakai gitu ya. Oke. Kalau udah coba kita cek. Oke, dia belum ke import. Coba kita buat kayak gini. Hanya public bootstrap yes. Terus bootstrap.css. Refresh. Nah ini udah ke import, tapi saya nggak tahu apakah dia udah berhasil atau enggak. Tapi sini udah nggak ada error sih, harusnya udah berhasil juga. Kalau kita cek di sini apakah ada bootstrap? Tidak ada. Oh, di dashboard ya. Nah, udah ke panggil ya untuk bootstrapnya. Sini. Oke, mantap. Ini untuk yang dashboard. Kita minimize lagi. Selanjutnya adalah SASS gitu ya. Saya nggak pernah pakai juga sejujurnya. Jadi ini kayak sejenis CSS juga untuk styling. Pemakaiannya juga kayak modules, CSS modules. Jadi dibuat file gini. Mungkin teman-teman langsung bisa praktekin karena ini cuman untuk setup doang sih perbedaannya. Untuk pemakaiannya juga sama kayak gini. Oke, sama inline CSS. Saya udah pakai beberapa kali di video sebelumnya. Inline CSS itu ya kayak gini sih. Sesimpel kita buat style gini. Terus pakai 2 kurung kurawal. Terus baru kita masukin stylingnya mau apa. Oke, kurang lebih kayak gitu. Misalnya margin top 40 pixel. Nah ini udah buat margin top 40 pixel. Oke, kurang lebih itu. Nah, terakhir yang favorit saya itu adalah tailwind.css. Jadi ini kayak library, kita tinggal pakai aja si tailwind CSS ini. Tinggal ya kita panggil aja di sini. Kita copy yang bagian ini. Kalau misalkan teman-teman pakai npm tinggal ikutin aja yang ini. Tapi kalau saya kan pakai yarn atau buat yang pakai yarn, kita pakainya yarn add. Oke, kayak gini. Jadi ada 3 library. Tailwind CSS-nya, post CSS, dan auto
apa nih? Prefixer. Kita tunggu. Udah, terus kita perlu buat konfigurasi. Nah, ini kita nggak manual ya. Jadi nanti kita modifikasi, tapi ini dibuatnya langsung sama si Tailwind. Caranya jalanin bagian ini. Oke, kita copy. Kalau misalnya pakai npm, langsung aja pakai npx. Oke, coba saya pakai yarn ya. Nah, udah kebuat ya. Harusnya ada di sini. Nah, ini dia. Config Tailwind bla bla bla. Ini kita perlu tambahkan juga Tailwind config CSS-nya mau nge-styling di bagian mana. Oke, ini kan udah jelas nih di bagian app, bagian pages, bagian components dan lain-lain. Jadi kita copy aja yang bagian konten. Copy, kita paste. Yang konten ini kita blok ya. Kita paste langsung. Oke, kayak gini. Push. Terus kita perlu import stylenya di global CSS yang ada tadi ya. Ini kan saya udah kosongin. Kayak gini. Oke. Nah, di sini ada error sedikit. Bla 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 bla. Ini kita harus buat yarn dev lagi. Jadi kayak gini. Yarn dev. Oke. Kalau udah, harusnya tinggal kita masukin si global CSS-nya di layout. Nah, tergantung pemakaian. Sorry. Tergantung pemakaian. Kalau misalkan kita pengen di seluruh project, ya taruhnya di bawah app-nya langsung. Tepatnya di layout atau di page. Biasanya di layout ya. Nah, di sini kan udah kita import yang style. Kalau teman-teman lihat, nah di sini udah kita import yang Tailwind-nya. Kurang lebih flow-nya kayak gitu sih. Oke. Terus kita langsung aja buat si project-nya, misalnya tadi kan dashboard udah, kita buat yang settings misalnya. Ini saya pengen hapus dulu yang bagian dashboard-nya. Pakai style yang kayak gini. Oke. Nah, ini otomatis malah dibuat kayak gini. Nah, saya pengen misalnya bikinnya di sini di bagian dashboard. Oke, teman-teman perlu install menurut saya. Ini wajib diinstal extension atau plugin namanya Tailwind. Tailwind apa gitu namanya. Nah, Tailwind CSS IntelliSense. Jadi ini kayak snippet gitu atau apa ya namanya? Disebutnya autocomplete lah, autocomplete. Jadi semuanya lengkap kalau misalnya teman-teman kalau pakai Tailwind, karena dia juga yang buat gitu ya. Karena saya buat di sini BG black gitu ya. Terus text white. Terus paddingnya misalnya 20 pixel gitu ya. Nah, kita buka dashboard. Oke, dia nggak kepanggil. Nah, dia kepanggil. Ini layout khusus dashboard. Oke, kayak gini. Kurang lebih untuk penggunaan Tailwind CSS. Nah, di video selanjutnya saya coba bikin styling komponen-komponen yang udah kita buat. Misalnya yang ini, saya coba styling gimana caranya ini jadi lebih rapi gitu ya. Misalnya saya cari gini, kita klik, nah nanti dia jadi lebih rapi listnya, jadi kayak styled komponen lah intinya kayak gitu. Oke.